budaya mungkin sama. Nah, gimana kalau kita ketemu sama perusahaan-perusahaan ternyata itu dari luar negeri. Nah, mereka punya budaya juga. Nah, belum tentu budayanya mereka tuh sama kita. Nah, kita dari situ kan belajar lagi, oh begini misalnya saya pernah kerja di perusahaan Jepang, oh begini ternyata perusahaan Jepang itu gaya bekerjanya. Ketemu lagi perusahaan multinasional lain kayak perusahaan Belanda, saya pernah juga waktu di Mhm. sana dulu. Kebetulan di waktu di sana itu banyak sekali tuh ekspatriatnya, kayak di mana kita waktu itu, ada dari ya timnya waktu itu ya, misalnya Belanda pasti Belandanya banyak, ada dari Portugal, Inggris, nah ini ada negara-negara yang bertetangga tuh kayak Inggris, Irlandia, ada kayak Scotland, itu ada Ya. semua, dan minimal kita belajar budaya mereka. Bagaimana sih gayanya orang luar ini bekerja, apa Iya betul iya. apa betul dia pakai perasaan kayak orang Indonesia? Kadang kan itu yang kita nggak tahu. Nah, kadang mereka nggak tahu kita, oh, harus ada sopan santun, harus begini. Mereka kadang nggak tahu. Nah, kita udah baperan, begini, Wah, ya ya ya. remeh gitu kan, itu nggak boleh juga. Makanya kita harus percaya diri, kalau bagusnya lagi kita bisa mengajarkan mereka tentang kultur kita. Jadi kebetulan misalnya dia perusahaan dari luar negeri. Terus, ada kerjaan di Indonesia, ajarkanlah kultur kita. Jadi itu sebuah kebanggaan juga buat kita ketika dia tahu kultur kita. Jadi ada tambahan buat kita sendiri sebagai kepuasan pribadi, ilmu kita dapat, duit pasti dapat, terus Nah, iya. kan budaya kita ke orang lain. Nah, orang Indonesia tuh begini loh, ah, Multi-culture lah ya, multi-culture, multi-bangsa, ya kan? nah, saya juga misalnya diketakin, oh di sini di Freeport, itu kan Kanada, Amerika lah ya. Ya sama, culture-nya mereka punya culture sendiri juga. Nah, jadi ini salah satu juga yang akan kita temui di lapangan nanti. Nah, ketika kita nggak bisa adaptasi, di sinilah orang tuh banyak menyerah, gitu, Mirsa. Nah, Nah, iya. ya yang kedua kita harus belajar lagi, yang ketiga memang kalau, kita masuk ke keprofesionalan lah. Jadi memang setiap apapun lah itu kita kerjanya, nah bagaimana kita menjunjung tinggi keprofesionalan kita, karena harga diri kita tuh dari sana. Kita tuh dihargai orang dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita misalnya di-hire sebagai tenaga profesional, sementara kita sendiri nggak profesional, Nah, itu. cuma buat, olu-oluan orang. Nah, terkadang ada juga saya pernah temukan, misal kita orang Indonesia, terus ketemu orang asing. Nah, kitanya tidak bagus. Orang asing mikir, "Oh, beginilah orang Indonesia." Kan kasihan jutaan insinyur Indonesia yang lain itu dicap seperti itu karena kita sendiri. Nah, inilah sebagai tenaga profesional itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa satu orang asing, mungkin banyak orang asing lah ketemu kita, setiap dia ketemu kita, kita kasih, sikap kita yang bagaimana layaknya seorang profesional, punya integritas, punya tanggung jawab, punya kedisiplinan. Nah, orang menilai, "Oh, orang Indonesia tuh ternyata hebat juga ya, nggak bisa kita anggap remeh nih." Nah, bangga juga kita, nanti sesekian juta, ratus juta orang Indonesia akan dicap seperti itu juga. Inilah pelajaran-pelajaran yang kita tidak temukan di sekolah. Iya iya iya. Enggak, matematika, fisika, segala macam itu, rekayasa teknik segala macam itu. Kira-kira begitu Mistam. Jadi, harus, percaya diri, terus continuous learning, belajar. Mhm. Yang ketiga, kita bagaimana, menjaga keprofesionalan kita. Nah, yang paling penting nih ketika kita menjaga keprofesionalan itu adalah trust. Iya. Mhm. Trust ini yang paling utama dari setiap pekerjaan. Jadi, ketemu orang baru dia belum tentu kenal siapa kita, mungkin teman-teman kita mencap kita orang yang bisa dipercaya. Ketika kita ketemu orang baru, belum tentu dia akan berpikiran sama. Dia pasti ada pemikiran, ini teman baru, saya akan telusuri dulu siapa dia. Nah, jadi, nah, bangunlah sebuah komitmen di mana setiap kita berkomitmen, kita buktikan, apapun itu risikonya, karena inilah jati diri kita yang sesungguhnya. Iya. Misal ini, kita,
di posisi bekerja sebagai bagian quality control. Nah di project kan kita tahu sendiri kadang quality control tuh mulai dari owner-nya, konsultannya, kontraktor ya, subkontraktor, vendor semua punya quality control. Nah dari situ kan ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin, dalam tahap inspection, mungkin dari yang subkontraktor lah sebagai eksekusi langsung di lapangan. Nah, bagaimana seorang quality control itu dipercaya sama main kontraktornya. Ya, itu. Kemudian main kontrak itu juga bagaimana dia dipercaya sama konsultan pengawasnya. Mhm. Oh, sama dia me-manage subkontraktornya. Nah, begitu juga konsultan pengawasnya, bagaimana bisa bisa dia dapat dipercaya dari owner-nya untuk pemilik proyek. Apakah dia betul dia bisa mengawasi proyek ini, seluruh kontraktor di sini. Nah, itu bertingkat-tingkat. Ini pengalaman pribadi saya juga nih, Pak ini. Saya pernah ya, seperti saya dulu kita pernah bincang-bincang dulu, saya salah satu karir saya yang paling lama itu bekerja di Sumitomo Corporation, Iya nih. perusahaan Jepang ya. Mhm. Udah gabung sama mereka 3 proyek. Nah, hampir 7 tahun lah kira-kira sama. Wih, lama ya 7 tahun sama Sumitomo ya? Mhm. 18 tahun experience, 7 tahunnya tuh di Sumitomo. Mhm. Nah, seperti itu. Sumitomo waktu itu dia sebagai main kontraktor. Saya sebagai subkontraktor untuk pekerjaan sivil dan struktur waktu itu. Nah, bagaimana kita trust tadi? Iya, Ternyata iya. dia Kalau di satu project kita dianggap tidak bisa dipercaya, dia nggak bakalan ngajak kita di project berikutnya kan? betul sekali dan Mhm. bahkan kadang mereka saling mengasih rekomendasi. Jadi dia misalnya nih ada, apa linknya mereka atau rekanan bisnis dia, projek-projek yang lain, terus kita disodorin, "Wah ini saya tahu orang nih nggak perform," kita rugi sendiri. Mhm. Nah kalau yang pengalaman saya, alhamdulillah semuanya ya berkat ya pasti doa semua seluruh keluarga segala macam teman-teman, semuanya lancar gitu kan. Tapi tidak semua itu datang dengan sendirinya, harus dengan kerja keras. Ya, Mhm. ini Sumitomo saya tuh, banyak orang yang nanya, "Bagaimana cara masuk Sumitomo? Melamar bagaimana?" Terus saya susah ngejawabnya, Pak Emil. Karena saya nggak pernah melamar di Sumitomo, mereka yang tawarin, mereka yang telepon duluan, Iya, nah, iya, iya. mau nggak kerja sama saya. Inilah pentingnya kita membangun suatu, 3 item yang saya bilang tadi, kita punya kepercayaan diri, kita, eee, terus belajar, terus kita punya profesional yang tinggi dengan membangun, komitmen dan, eee, bagaimana kita mendapatkan trust dari, rekan kerja kita. Itu poinnya, 3 itulah Iya, iya. kuncinya. Ya, jadi ada 3 ya, satu percaya diri, kedua Percaya diri, continuous learning terus ya, belajar, belajar, yang ketiga profesionalitas tuh dijaga, supaya kita mendapatkan trust ya, trust supaya orang lain percaya sama kita untuk, meng-handle project gitu ya. iya Ini gitu. sebenarnya cuma 3 yang disampaikan tapi, untuk menjalankannya ini butuh effort ya. Level. Nah contoh kemarin, project power plant yang pernah kita ketemu di Muara Labo Iya, Supreme ya. dengan dia, bayangin Ah, saya seorang teknik sipil, tapi saya dipercaya sama Sumitomo jadi project engineer untuk satu project itu, iya, nggak ada yang lain. Nah, apa saya orang elektrikal? Apa saya orang mekanikal? Apa saya orang piping, instrumen, iya, sampai komisio? Enggak. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kita terus belajar. Jadi ini satu nih, di Sumitomo saya belajar banyak. Oh, sepertinya inilah bagusnya perusahaan Jepang itu, dia mengamati kita tuh betul-betul. Jadi, apa namanya, dia ketika dia melihat kita punya suatu potensi, dia tidak segan-segan mengasih kita kepercayaan yang baru. Nah, inilah yang kadang ada juga orang kita yang salah kaprah. iya, Nah, waktu itu pernah waktu pertama kali join Sumitomo kan tadinya seorang sipil.
ternyata saya disuruh ikut, untuk mengawasi pekerjaan elektrikal. Mmm. Nah, kalau coba kan kebanyakan orang kita tuh, wah ada-ada aja deh, pasti komentarnya begitu, "Saya orang teknik suruh ngawasin elektrikal." Nah, ini yang salah, kalau saya bukan begitu orangnya. Disuruh saya mengawasin pekerjaan elektrikal, artinya dia percaya sama kita. Nah, ini kesempatan kita membuktikan apa tadi yang kita bilang, profesionalnya kita, Iya iya. gigihan kita dalam belajar, dan kepercayaan diri kita, kita bisa. Ya alhamdulillah dari situ saya dipakai terus, dari Sulawesi, terus ke Lampung, terakhir di Sumatera Barat yang di Supreme Energy itu. Berapa orang engineer yang Sumitomo di sana? Cuma satu kan. Iya iya. Mhm mhm. Nah, itu semua mungkin kalau ada teman-teman yang lain, rekan kami waktu itu dari rekayasa industri yang lagi nonton, mereka akan bertanya-tanya, "Ini Pak Gafar ini mulai dari sipil," dia kalau kalau di sana saya masih ingat tuh, kayak tukang kredit lah kalau kalau udah akhir bulan itu. Karena kita mau bikin monthly report gitu ya, di Iya. situ bikin, executive summary untuk project status di lapangan. Nah, kalau kita tak paham electrical, apa yang mau kita tulis? Nah, kalau kita nggak paham instrumen, apa yang mau kita tulis? Nah, saya tiap bulan itu kayak tukang tukang, tukang kredit datang ke sipil, "Ini lo gimana? Ini progres lo gimana? Ini seperti Iya. apa masalah ini?" Habis itu datang lagi ke orang mekanikal, "Lo itu gimana? Itu pasangnya gimana? Itu kenapa?" Habis itu datang ketemu orang piping, ketemu Mhm. orang elektrikal, itu ketemu lagi orang instrumen itu, sampai ke commissioning. Nah, kan orang Iya. bingung, ini apa sih orang ini? Semuanya digondol semua nih. Intinya ya itu, continuous learning. Wah, iya iya iya. Super sekali ya. Jadi kita Dan tips lagi nih ya, di luar yang 3 ini tips lagi yang saya bilang barusan. Jadi ketika atasan kita mengasih kita job baru yang mungkin itu bukan background-nya kita, ambil positifnya. Berarti atasan kita percaya sama kita. Nah, mhm. kan kita belajar loh, belajar kita digaji, apa enggak enak? Nah, Di sekolah kita belajar bayar, iya 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 iya. gaji. Nah, ketika kita bisa, gajinya ditambah, bisa nego lagi, kan nggak enak. Iya, benar benar. Nah, kira-kira itulah tips sederhana aja tuh dari Iya kita. iya iya. Eee satu lagi nih, ada lagi misalnya kayak tadi kan confident, oh saya teknik sipil, apa bisa saya di mining, apa bisa saya di power plant, apa bisa saya di, pengolahan ini segala macam. Nah, kan kadang kayak saya nih juga di sepanjang karir itu nggak di posisinya pun beda-beda Mas. Mmm. Kadang jadi pengawas, supervisor, model di lapangan, kadang jadi engineer-nya, reviewing, apa segala macam, kadang ya dari quality control-nya. Nah, itu juga sama, tipsnya 3 yang tadi, alhamdulillah saya bisa. Jadi kalau bikin CV itu, saya untuk executive summary-nya itu saya tulis, saya berpartisipasi di berbagai macam jenis project, dan Iya. saya berpartisipasi di berbagai macam, posisi, dan saya juga berpartisipasi Eee, di berbagai macam, struktur organisasi project. Jadi saya paham kulturnya bagaimana kita sih sebagai posisi menjadi subkontraktor. Wah, keren sekali itu eksekutif summary-nya, boleh dicontoh ini. Ya, sama. Jadi, itu betul, pertama itu di executive summary harus kita tulis yang seperti itu. Jadi kita experience 18 tahun lebih misalnya nih kan. Mhm Dari dalam 18 tahun itu kita berpartisipasi di berbagai macam jenis project. mhm. Kita juga berpartisipasi di berbagai macam jenis posisi pekerjaan, Heeh. dan kita juga berpartisipasi di berbagai macam, struktur perusahaan, organization, project. Di Jadi organization chart-nya berbagai macam wis level dan posisi ya. Karena bisa konstruksi, bisa di engineer, bisa di quality, bisa iya. juga di posisi project engineer. Wah, Nah, betul betul. Jadi ini ya orang bikin tertarik, pasti saya yakin ini pasti bikin orang tertarik. Wah,